Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Rambo The Last Blood tahun 2019 akan menceritakan tentang seorang mantan legenda perang yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bertarung menghadapi kematian. Namun semuanya berubah saat kehidupan tenangnya kembali terusik akibat seolah insiden yang menimpa orang tercinta. Dipenuhi amarah dan rasa kehilangan, Rambo terpaksa kembali menjadi mesin perang mematikan untuk memburu para pelaku tanpa ampun. Nah, daripada nasi dan pepes ikan kalian keburu beeuy, yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Charlie, that's a negative on the hikers, but it's getting all teams to hire. cerita diawali dengan memperlihatkan kehidupan sang pemeran utama kita, yaitu John Rambo. Meski telah pensiun dari dunia kebrutalan, Rambo rupanya masih sering melakukan hal-hal ekstrim di sisa hidupnya, seperti yang terjadi saat ini ketika ia membantu pihak kepolisian mencari keluarga yang hilang di tengah hujan badai di kawasan pegunungan. Meski telah berhasil menemukan dua orang yang dicari, Rambo tak bisa berbuat apa-apa ketika salah satu yang ternyata merupakan seorang ayah memaksa untuk naik ke puncak sendiri demi mencari istrinya yang hilang. Tetapi Hold tight as you can. Rambo harus bertahan demi menyelamatkan orang terakhir di tengah arus banjir yang menutupi jalur. Hingga setelah arus banjir mulai surut, Rambo pun segera membawa si penyintas untuk ditangani oleh tim medis. Di saat yang bersamaan, seorang inspektur menghampirinya untuk berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Sekembalinya ke rumah, Rambo kini menjalani masa tuanya dengan tenang bersama sang kakak di wilayah peternakan Arizona. Melihat wajah adiknya yang murung karena gagal menyelamatkan nyawa korban sebelumnya, sang kakak pun menasihati Rambo agar berhenti menyalahkan dirinya sendiri, terlepas dari seberapa besar upaya yang telah Rambo lakukan. Selesai dengan urusan sang kakak, Rambo hingga kini masih sering dihantui oleh trauma masa lalunya. Terlihat sedang menyendiri di sebuah terowongan bawah tanah karena ternyata kebiasaan ini tak lain sebagai upaya terakhir Rambo untuk mengenang jasad teman seperjuangannya yang telah lama gugur saat bersamanya di medan perang. Tak hanya dengan sang kakak, Rambo juga tinggal bersama keponakannya bernama Gabriela. Ini parasnya, meski mereka hanyalah sebatas kerabat jauh, namun hubungan keduanya tampak seperti ayah dan anak kandung. Bahkan bisa dibilang, jika Gabriela satu-satunya orang yang membuat Rambo masih memiliki alasan untuk menikmati hidup dan merasakan kebahagiaan. I'm really gonna miss riding with you. I'm gonna miss riding with you too. Malam harinya ketika sedang mengadakan pesta bersama teman-temannya di terowongan bawah tanah, Gabriela mendapat kabar dari sahabatnya terkait keberadaan ayah kandungnya yang telah lama hilang. Mendengar kabar itu, tentu membuat Gabriela sangat antusias dan berniat ingin pergi ke Meksiko untuk menemui sang ayah. And I just want you to have an open mind about it because I found my father. Berbeda dengan Gabriela, Rambo yang mendengar kabar tersebut darinya justru merasa khawatir bukan tanpa alasan. Rambo sendiri tahu jika ayah Gabriela bukanlah sosok yang baik, mengingat perlakuan si ayah pada keluarganya yang telah dengan tega meninggalkan mereka selama bertahun-tahun. Just wait a little while. Grow up a little bit. Paginya ketika Rambo sedang menjalani harinya yang tenang seperti biasa, ia mendengar kakaknya sedang berdebat dengan Gabriela. Usut punya usut, rupanya keributan itu dipicu karena keinginan Gabriela untuk menemui ayahnya di Meksiko, di mana Rambo yang mendengar hal tersebut pun tentu merasa kecewa karena berpikir jika Gabriela telah menerima nasihat yang ia berikan tadi malam.
Meski kasihan melihat Gabriela dimarahi habis-habisan oleh sang kakak yang melarangnya untuk pergi, Rambo tetap tidak bergeming, seolah dirinya juga setuju dengan apa yang dilakukan kakaknya, yaitu demi menghindarkan Gabriela dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Perdebatan pun selesai tak lama setelah Gabriela memutuskan untuk tidak pergi ke Meksiko, melainkan pergi ke rumah kekasihnya yang sedang mengadakan pesta. Namun tanpa Rambo sadari, rupanya permintaan tersebut hanyalah sebuah dalih agar Gabriela bisa bertemu dengan sahabatnya bernama Juliet yang akan mengantarkan Gabriela menemui ayahnya di Meksiko. No, okay. I do. Just sit here. Singkat cerita, malam pun poek. Berkat bantuan Juliet yang ditemuinya tadi siang, Gabriela akhirnya tiba di sebuah apartemen yang merupakan tempat tinggal sang ayah. Namun alih-alih menjadi momen pertemuan yang bahagia, Gabriela justru harus merasakan kesedihan mendalam ketika ayahnya berkata jika dirinya tidak ingin mengakui Gabriela sebagai anak kandungnya sendiri. You don't need to come back. Gabriela hancur sehancur-hancurnya setelah mendengar perkataan itu dari ayah kandungnya sendiri. Melihat sahabatnya sedang terpukul, Juliet yang tidak tega pun mengajak pergi ke sebuah bar agar pikirannya sedikit lebih tenang. Namun keputusan Gabriela pergi ke tempat itu justru berubah menjadi mimpi buruk setelah ada orang asing yang diam-diam memasukkan obat bius ke dalam minuman milik Gabriela. Entah apa yang terjadi pada Gabriela selanjutnya, adegan pun berpindah pada salah satu pimpinan organisasi perdagangan manusia bernama Victor yang kini sedang kedatangan koleganya untuk membahas terkait bisnis keji mereka. Tak hanya bekerja sendiri, bisnis Victor juga rupanya dibantu oleh saudaranya bernama Hugo yang memiliki sifat arogan dan selalu bertentangan dengan prinsip saudaranya sendiri. ¿No sabes lo que estamos armando con este güey? Bájale. A mí no, bájale tú, pendejo. Di saat yang bersamaan, Rambo pun akhirnya mendapat kabar dari sang kakak bahwa selama ini Gabriela tidak pernah datang ke rumah kekasihnya, melainkan pergi menemui ayah kandungnya di Meksiko bersama Juliet. Sehingga Rambo yang khawatir dengan keadaan Gabriela pun tanpa pikir panjang segera pergi saat itu juga. Benar saja, rupanya kekhawatiran Rambo terbukti benar ketika Gabriela yang sudah terbangun dari pingsannya dibuat terkejut setelah mendapatkan dirinya berada di sebuah tempat hiburan para lelaki hidung belang dengan dalangnya yang tak lain adalah Hugo itu sendiri. Tiba di Meksiko, Rambo langsung menginterogasi ayah Gabriela untuk mencari tahu kebenaran sang keponakan. Namun karena sejak awal Gabriela telah diusir, si ayah pun hanya bisa berbicara apa adanya. I don't know anything. Tak menyerah, Rambo melanjutkan upayanya dengan menghampiri teman Gabriela yaitu Juliet. Meski awalnya Juliet mengaku tidak pernah melihat Gabriela setelah pertemuan terakhir kemarin, namun tepat ketika melihat gelang milik keponakannya berada di tangan Juliet, Rambo tentu tidak langsung mempercayai perkataan tersebut. Setelah melalui interogasi yang penuh tekanan, Juliet akhirnya mengaku bahwa dirinya telah menjual Gabriela ke sindikat perdagangan wanita muda. Namun alih-alih langsung melampiaskan amarahnya, Rambo justru memilih untuk menahan diri dan memaksa Juliet mengantarnya ke sang mucikari yang berada di balik semua ini. Setibanya di sebuah bar yang penuh dengan hiruk-pikuk para generasi muda, Rambo akhirnya berhasil menemukan seorang yang dicari. Kemudian, tanpa ragu langsung menangkapnya dengan cara yang sangat brutal sehingga tak
Tak kuasa menahan rasa sakit, si mucikari yang kondisinya sudah sangat mengenaskan ini pun mau tak mau harus menuruti permintaan Rambo untuk mengantarkannya ke markas perdagangan manusia tanpa sadar jika sedari tadi ada seorang wanita asing yang memperhatikan Rambo sejak di bar sebelumnya. Setibanya di lokasi yang dimaksud, Rambo berhasil menemukan markas tersebut dengan Hugo dan para anak buahnya yang sedang berpesta. Namun sayang, kedatangan Rambo ternyata sudah diketahui oleh para penjaga di sana sehingga apes, kejar-kejaran itu justru berujung ke sebuah tempat yang membuat Rambo malah terkepung, merasa tak senang jika ada orang asing yang masuk ke wilayahnya. Victor dan Hugo pun mulai menggeledah semua barang bawaan Rambo sampai akhirnya setelah memukul dan menyayat wajah Rambo sebagai bentuk penghinaan, tanpa mereka sadari sosok yang sedang mereka hadapi saat ini adalah sang legenda perang AK Mamang Rambo, sosok yang selalu brutal dalam setiap menjalankan aksinya, sehingga sudah barang tentu tindakan tersebut justru hanya akan menjadi awal dari kesialan mereka sendiri. Di sisi lain, Hugo sendiri terlihat sedang berdebat dengan Victor karena telah melarangnya menghabisi Rambo, sehingga Hugo yang masih belum merasa puas pun berniat ingin melampiaskannya pada Gabriela dengan melakukan berbagai penyiksaan yang keji dan brutal. Sementara itu, seorang wanita yang sempat mengikuti Rambo di bar bernama Charmen kini menjadi penyelamat nyawa Rambo setelah menemukannya dalam kondisi terluka parah tadi malam, di mana tindakannya itu berhasil menyelamatkan Rambo dari maut yang nyaris merenggut hidupnya. Setelah berhari-hari tak sadarkan diri, Charmen yang menyaksikan Rambo akhirnya telah siuman pun menjelaskan pada Rambo jika dirinya adalah seorang jurnalis yang sedang menyelidiki Hugo CS. Sehingga tak heran semenjak Charmen melihat Rambo di bar tempo hari, ia langsung tertarik untuk mengikutinya hingga saat ini. Martinez brothers. They took my sister. Berhasil mengantongi beberapa informasi dari Charmen sebelumnya, Rambo kini tiba di rumah hiburan dengan menyamar sebagai seorang pelanggan. Namun karena sudah tidak bisa lagi menahan emosi, Rambo justru langsung menghajar siapapun yang menghalangi jalannya. Sempat dibuat keheranan dengan para wanita di sana yang menolak untuk diselamatkan, di mana Rambo yang tidak mau ambil pusing pun lebih memilih untuk tidak menghiraukan hal tersebut dan segera membawa pergi Gabriela yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Meski Rambo sudah berusaha mati-matian demi menyelamatkannya, namun takdir justru berkata lain. Gabriela justru meninggal di tengah perjalanan akibat kondisinya yang sudah sangat mengenaskan, di mana hal itu sontak membuat Rambo sangat terpukul karena satu-satunya orang yang seharusnya ia lindungi justru tewas di hadapan matanya sendiri. Singkat cerita, setelah Gabriela selesai disemayamkan, Rambo yang kini dipenuhi dengan amarah dan dendam pun meminta para sang kakak agar menginap di rumah saudaranya untuk sementara waktu. Bukan tanpa alasan, Rambo hanya tak ingin sang kakak terlibat dengan kekacauan yang nanti akan terjadi, di mana Rambo ternyata ingin mengubah seluruh peternakan dan terowongan bawah tanah menjadi medan tempur melawan para kartel yang telah menghilangkan nyawa keponakannya. Tak lama setelah sang kakak pergi, Rambo pun langsung mengerjakan semua jebakan yang telah ia rencanakan, mulai dari menggali parit, menanam rajo produk di halaman rumah, membuat berbagai macam jebakan di dalam terowongan bawah tanah, bahkan hingga menyimpan segala jenis senjata di setiap sudut tempat.
Malam harinya setelah semua persiapan selesai, Rambo kembali melanjutkan rencananya dengan menyusup ke tempat kediaman Hugo meski banyak dari anak buah Hugo yang berjaga di lokasi. Hal tersebut tentu bukanlah masalah besar bagi sang veteran perang yang dapat dengan mudahnya menumbangkan para penjaga. Esoknya ketika Victor mendapat informasi terkait penyerangan yang dilakukan oleh Rambo, ia seketika dibuat terkejut bukan main setelah menyaksikan saudaranya yang tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Merasa harga dirinya diinjak-injak atas insiden ini, Victor yang sudah gelap mata pun langsung menyerahkan seluruh anak buahnya untuk segera berangkat menuju Arizona demi menghabisi Rambo. Masih belum menyadari jika kemarahannya adalah bagian dari rencana Rambo, Victor kini terlihat sudah sampai di Arizona bersama rombongan anak buahnya hingga tepat ketika baru akan memasuki halaman rumah Rambo, tiba-tiba setelah ledakan barusan, Victor pun turun dari mobil dan menyuruh para anak buahnya untuk menyisir lokasi tanpa sadar jika tempat yang saat ini sedang mereka datangi telah dipasangi berbagai macam jebakan sehingga Yo primero, sigue. berlokasi di terowongan bawah tanah. Victor Chase mulai melakukan penyisiran setelah mengetahui jika Rambo berada di dalam. Namun untuk kesekian kalinya lagi, upaya pencarian mereka justru malah berujung kematian ketika Rambo mulai menghabisi satu persatu anak buah Victor berkat jebakan-jebakan yang telah ia pasang sebelumnya. Menyaksikan anak buahnya tewas mengenaskan, Victor pun akhirnya menyadari bahwa kedatangannya adalah sebuah jebakan yang telah direncanakan oleh Rambo. Namun semuanya sudah terlambat karena seluruh anak buah Victor telah tewas dan kini hanya tersisa satu orang. Meski sempat terkena tembak, Rambo tetap melanjutkan rencananya dengan memancing Victor untuk keluar menuju kandang kuda karena ternyata Rambo berniat ingin meledakkan seluruh area terowongan bawah tanah menggunakan bahan peledak yang telah ia pasangi sebelumnya. Bermodalkan panah Mia MM dengan tambahan Spill Inspire, Rambo berhasil melumpuhkan Victor hingga posisinya kini tertancap di dinding. Kemudian menghampiri Victor sambil membawa pisau legendaris yang tanpa ragu langsung ia tancapkan tepat di dada si mafia. Setelah menghabisi Victor, Rambo pun duduk di halaman rumahnya dengan kondisi terluka parah dan tubuh berlumuran darah. Namun meski begitu, Rambo tetap harus menjalani hidup bersama dengan trauma barunya atas kematian Gabriela. Dan kini dirinya harus kembali menghadapi kehidupan yang sunyi dan hening, sama seperti saat ia pertama kali berusaha meninggalkan masa lalunya. Tamat, ending yang sangat merambokan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seberapa lama pun seseorang mencoba meninggalkan masa lalu dan mencari kehidupan yang lebih tenang, luka dan kesalahan yang belum diselesaikan tetap dapat kembali menghantui. Ingat, hidup mengajarkan bahwa tidak semua kehilangan bisa dibalas dan tidak semua penyesalan bisa diperbaiki dengan kekerasan. Karena itu, selagi masih diberi kesempatan, belajarlah berdamai dengan masa lalu, menjaga orang-orang yang masih ada, memilih jalan yang lebih baik sebelum kehilangan datang, dan membuat kita sadar bahwa ada hal-hal yang tak akan pernah bisa dikembalikan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bedog karat Mamang Rambo. Cuau, cuau, cuau.